Pelan tapi pasti, timnas Indonesia kini sedang menapaki babak baru bersama Sinteyong. Yap, Coach Shin secara luar biasa mampu membuat timnas Indonesia kembali disegani. Persetan dengan AFF itu, kini sudah saatnya Indonesia berpikir soal bersaing di level Asia. Dan meskipun masih banyak yang perlu dibenahi, namun arahnya itu loh yang udah benar. Itulah mengapa pelatih Jepang Hajime Moriyasu lebih prefer mewaspadai Indonesia ketimbang Irak maupun Vietnam. Hal itu murni karena progres yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia, serta kini banyak diisi nama-nama keturunan ataupun abroad. Piala Asia ibarat sudah di depan mata. Untuk itulah mengapa Coach Sinteyong ibarat harus bisa menyelesaikan PR yang masih ada. Hal itu jelas agar nantinya di Piala Asia penampilan Indonesia bisa maksimal. Tergabung di grup yang cukup berat tidak membuat masyarakat kini pesimis. Hal itu lantaran Indonesia kini benar-benar berkembang terutama dari sisi permainan. Dan itu semua tentu saja berkat campur tangan orang-orang yang niat untuk memajukan timnas Indonesia. Bukan. Kita bukan berbicara soal local pride yang orientasinya masih cepat. Tapi kita berbicara soal bagaimana nantinya Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dan itulah kira-kira yang emang dipikirkan Coach Shin sejak awal. Nah, berkaca dari situasi yang ada, pada akhirnya membuat peluang Indonesia untuk paling tidak lolos dari fase grup sangat terbuka. Kalau kita berpikir bisa menang melawan Jepang, kok sepertinya agak naif ya? Meskipun ya dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Tapi lebih dari itu, dimana kalau permainan bagus, pastinya kemungkinan meraih hasil yang bagus peluangnya lebih besar. Itulah mengapa pelatih Jepang saat ini, Hajime Moriyasu, tidak ingin menganggap remeh Indonesia. Yaitu tadi, melihat perkembangan yang ada, termaksud saat Indonesia mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Pastilah Hajime Moriyasu akan benar-benar serius saat bersua Indonesia asuhan Sinteyong nanti. Karena bagaimanapun Moriyasu pasti tahu kalau Coach Shin adalah pelatih kelas dunia yang pernah membawa Korea Selatan menekuk Jerman di Piala Dunia 2018. Dan meskipun timnya berstatus unggulan utama, namun sekali lagi ia tetap menganggap persaingan di grup D akan sangat berat. Kami berada di grup yang sangat berat. Pelatih-pelatih yang menangani para lawan kami sudah tahu banyak soal Jepang. Jadi kami harus bersiap dengan sangat baik dan saya harus mampu melakukannya. Ucap Moriyasu dilansir dari Football Star. Ya, berkaca dari pandangan Hajime Moriyasu kepada Indonesia, memang bisa dimengerti. Irak ini memang salah satu tim kuat di Asia, tapi mereka jelas tak sekuat dulu seperti saat jadi juara di 2007. Apalagi di laga terakhir saat melawan Thailand di ajang Kings Cup, tim asuhan Jesus Casas itu hanya mampu menang via adu penalti setelah main imbang 2-2 dalam 120 menit. Kemudian Vietnam, selain banyak pemain yang hanya mentas di liga lokal, pasukan Nguyen juga kini dilatih pelatih anyar, Philippe Troussier. Yang mana pelatih asal Prancis itu pernah punya memori buruk ketika bersua Indonesia di Piala Asia. Yap, di Piala Asia 2004 ketika itu Indonesia mampu menang 2-1 atas Qatar, asuhan Troussier, lewat gol Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Dan kekalahan itu pada akhirnya membuatnya dipecat dari jabatannya melatih timnas Qatar. Nah, atas dasar itu tadi, sekali lagi Hajime Moriyasu pasti akan memandang laga melawan Indonesia dengan serius. Berbeda dengan pelatih Jesus Casas yang sama sekali tidak menganggap Indonesia sebagai saingan berat saat diwawancarai perihal pandangannya di grup D ini. Namun terlepas dari apapun itu, kini tentunya berharap Indonesia bisa tampil lepas dan menjalankan segala instruksi Coach Shin dengan baik. Dimana itu adalah poin paling krusial yang semoga bisa diatasi oleh pemain-pemain Indonesia. So gimana nih buat timnas lovers? Yakin gak nih Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti? Ya harus yakin dong, masa enggak? Kalau enggak, apa bedanya kita sama local pride mania yang tolak ukurnya cuman AFF mulu, gak maju-maju.